Dan perempuan itu ta'atu zauj min asbab dukhuli ilal jannah. Ta'atu zauj min asbab dukhuli ilal jannah. Kama fil hadis mimma rawahu Ahmad, ida salat imra'ah khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Barang siapa perempuan yang salat 5 waktu dan melaksanakan puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, khalas dakhalatil jannah min aibabin sya'a. Idan min asbab dukhulil jannah ta'atu zawj. Wa hunaka faidah akhrajahu Imam Abdul Razzaq fi musannafihi, berkata Qatadah, lama su'ila mada awal su'al ala nisa fil akhirah, qala su'ila an salatiha wa an ta'atiha ila zawjiha, bahwa akan ditanya tentang salatnya. Idza kamulat salatuha khalas laisat bikafirah, idan tus'al hal ata'at zawjaha aula. Idza ata'at zawjaha fi ay syai fil firash wa fi akl wa syurb, faidan hada su'al asani. Idan wa usawidka ay aj'aluka sayyidan ala ghairik fid dunya, maka tidak mesti dia menjadi Pak Presiden ataupun menjadi Pak Gubernur, tidak mesti. Tetapi wa usawidka ay aj'alaka sayyidan an ghairik fid dunya wa adarka wa tar'as ay aj'aluka ra'isul qaum. Hada huwal farq ma'a usawidka. Adarka wa tar'as, maka dia menjadi pemimpin bangsanya, pemimpin kaumnya, au ra'is qabilah, au ra'is ma'had, au ra'is aisy, dari suatu konstitusi, dari suatu perkumpulan, maka dia pemimpinnya seperti Pak RT atau Pak RW ataupun Pak Jorong ataupun Pak Wali Nagari, Pak Lurah atau Pak Camat, semuanya diangkat derajatnya. Ay aj'alaka ra'isal qaum, makna adar katar'as, kami membiarkan kamu menjadi pemimpin, iya. Wa tarba ay al-ghanimah kanat muluk al-jahiliyah ta'khuduhu. Makna tarba adalah dia menjadi orang kaya dari orang-orang muluk al-jahiliyah. Maka maknanya semua pertanyaan ini mengingatkan mereka, bukankah kami dulu yang menjadikan kamu menjadi orang yang besar seperti itu? Fayuhtamu ala fihi wa yuqalu li fakhdihi wa lahmihi wa idhamihi intiqi. Maka kemudian kelak di hari kiamat, di saat semua orang mengaku di dalam hadis ini, kami dulu salat ya Rabb, dan kami dulu melaksanakan ibadah kepadamu. Di saat Allah setelah 3 kali memberikan pertanyaan dan mengatakan, apakah kamu tidak akan menyangka bahwa pada sekarang ini kita akan bertemu kembali? Tidak, wahai Allah. Maka setelah 3 kali Allah mengulangi ini, maka dikatakan oleh Allah kepada Allah, fayaqul ya Rabb bika wa bi kitabik amantu wa bi risalatik wa bi rusulik wa sholaitu wa sumtu wa tasaddaqtu. Maka di antara mereka ada yang mengatakan dari kaum muslimin, kami dulu beriman kepadamu dan kepada kitabmu dan kepada rasulmu, dan kami salat dan kami berpuasa dan kami bersedekah. Maka dipuji. Fayaqul hahuna idan, kalau begitu di sini tempatnya. Kemudian yuqalu lahu al-an nab'atha syahidan 'alaika. Maka kami akan mengutus saksi atas ucapan kamu bahwa kamu beriman. Wa yatafakkaru fi nafsihi.
Man dalladhi yashhadu ala hadha rajul. Maka orang ini akan heran dan melihat siapa yang akan menjadikan saksi tentang perbuatannya. Maka disebutkanlah di hadis, fayuhtamu ala fihi, ditutup mulutnya, tidak bisa bicara. Setelah mulut tidak bisa bicara, lalu apa yang berbicara? Apakah ada alat lain yang berbicara selain lisan dan mulut? Ada. Apa itu? Wa yuqalu li fakhdihi wa lahmihi wa idhamihi. Dikatakan kepada pahanya dan dagingnya dan tulangnya. Siapa yang akan menjadi saksi? Daging, tulang, paha. Untiki, bicaralah kamu, benar apa tidak orang ini melaksanakan keimanan tadi dan melaksanakan sholat dan puasa? Fatantuku fakhiduhu walahmuhu wa idhamuhu bi'amalihi. Maka yang mempersaksikan bukan orang yang jauh, bahkan anggota badan yang terdekat. Walidhalika liyu'dara min nafsihi wadhalikal munafiku wadhalika alladhi yaskhutullahu alaih. Maka demikian juga akan ditanya orang-orang munafik dan dohirnya dijadikan setelah itu mereka itu yaskhutullahu alaih, orang yang dimurkai oleh Allah. Maka faidah dari hadis ini, lafdu ala fihi murakkab min harfi jar wa ismain. Maka ala fihi, entabih, bukan fihi, fi harfi jar wa ha ismun majrur, bukan di sini. Tetapi fihi bimakna famihi. Maka fi adalah fam. Namun di saat dia mufrad dinamakan fam. Namun di saat dia bersambung bisa dikatakan fihi, maknanya famihi. Maka di sini awas, kalimat ala fihi laisa ismain. Afwan, laisa murakkab min harfil jar wa ismain. Ala fihi. Falaisa harfain ma'a ism. Bimakna ala famihi. Li'annahu minal asma al khamsah majrur bi ala. Walamatu jarlihi al ya. Waqad tawaffarat bisurut al-idhafah ma'a adami dukhul al-mim. Maka di sini tidak ada mim sehingga ala fihi. Kalau ada mim menjadi famihi. Dan misal yang lain seperti ini seperti datang juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza tasawwaba ahadukum falyamsik biyadihi ala fihi." Takdirnya ala famihi. Maka di sini maknanya ala fihi, atas mulutnya, bukan fi harfi jar wa ha dhamir, la. Fa inna syaitan yadkhulu. Maka orang-orang yang menguap agar menutup mulutnya karena syaitan ikut masuk. Dan begitupun di hadis yang lain, di saat Hasan kecil, anaknya Ali radhiyallahu anhu makan dari tamar sedekah. Faja'ala fi fihi, maka dia masukkan ke mulutnya. Fihi bimakna famihi. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa al-jawarih satashhadu bima amila biha minal a'mal. Semua anggota badan akan mempersaksikan minal khair wasyar, dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka di saat kami menutupkan mulut-mulut atas mulut mereka, maka akan berkata tangan-tangan dan mempersaksikan kaki-kaki dari apa yang mereka perbuat. Dan juga Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, di surat Nur juga, bahwa pada hari yang akan datang akan mempersaksikan atas perbuatan mereka, lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka dari apa yang mereka perbuat.
Alhamdulillah. Maka inilah pendalilan-pendalilan dari ayat yang menjelaskan tentang pengambilan pensyahidan dari anggota badan. Dan begitu pun di dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Allah dikatakan, kafa binafsikal yauma alaika syahida, maka cukuplah kami akan menjadikan syahid dari diri-diri kalian. Qala fayuhtamu ala fihi fayuqallu li arkanihi intiki. Qala fatantuku bi a'malihi. Qala thumma yukhallu bainahu wa bainal kalam. Qala fayaqul bu'dan lakunna wasuhqan fa'an kunna kuntu unadilu. Maka akhirnya di antara anggota badan ini dengan orang yang dipersaksikannya saling seperti mencela. Maka kamu di sini akan menjadikan saksi atas perbuatanku, padahal dulu aku menyayangi anggota badannya. Maka pahanya yang terluka akan diobatinya, dan tulangnya yang patah akan digips agar bersambung kembali. Dan ada yang tertoreh dari anggota badannya akan diobati dan dijahit dan dimanjakan anggota badannya dengan lotion agar shining, lebih putih mengkilap. Maka ternyata di hari kiamat justru mereka mengkhianatinya. Mereka mempersaksikan apa yang diperbuat oleh empuknya, oleh tuannya. Semoga kita memohon kepada Allah anggota badan kita ini mempersaksikan kepada kita yang baik-baik saja. Qulu amin. Maka faedah di sini jika dikatakan kepada kita apa dari anggota badan yang akan pertama kali mempersaksikan? Apakah kepala? Apakah mata? Apakah telinga? Apakah jempol? Apakah Mr. P? Siapa yang akan pertama mempersaksikan? Maka telah datang di dalam hadis bahwa al-fakhd awal man yashhad minal jawarih. Paha, dia yang akan pertama kali mempersaksikan. Kamajaan Muawiyah ibni Haidah marfu'an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum tud'auna mufdimatun afwahukum bil fidam wa inna awwal ma yatakallamu minal insan fakhduhu wa kafuhu fayubayyin minal insan li fakhdihi. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Asim di kitab Al-Awail dari jalan Bahaz Ibnu Hakim an abihi an jiddihi anin nabi. Maka Bahaz Ibnu Hakim Ibni Muawiyah Ibni Haidah, berarti an abihi an jiddihi dari Muawiyah Ibnu Haidah. Dan di sini sanad ini ma'ruf dengan sanad yang hasan. Maka dari hadis hasan ini disebutkan bahwa kalian semua akan didatangkan kepada Allah dengan penutup-penutup mulut kalian. Jadi nanti itu ada manusia-manusia yang mulutnya ditutup, tidak berbicara. Lalu apa yang berbicara? Wa inna awal man yatakalam minal insan fakhduhu wa kafuhu. Akan pertama berbicara adalah pahanya dan tangannya. Kaf itu telapak tangannya. Maka di sini kalau ditanya kenapa, wallahu a'lam, namun antum bisa merasakan kenapa. Karena kepalan tangan itu yang paling banyak melaksanakan kedoliman ataupun kebaikan dengan telapak tangan. Melaksanakan sholat, melaksanakan wudu, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, bantuan, memberikan uang dengan tangan kanan atau dengan telapak tangan kebanyakan.
Dan kenapa pahanya juga? Maka banyak manusia yang terjatuh dikarenakan perbuatan dari hawa nafsu di pahanya, di antara kedua paha. Maka itu pun yang banyak akan mempersaksikan di hari kiamat. Maka dengan ini kita cukupkan hadis dari dua hadis yang kita baca. Maka poin pendalilannya, orang-orang munafik akan bertemu dengan Allah di dalam hadis Muslim yang terakhir ini, dan dalam keadaan dilarang berbicara dan dijadikan anggota badannya untuk berbicara. Maka disinilah poin pendalilannya disebutkan bahwa wadzalikal munafiku, dan yang demikian juga orang munafik. Wadzalikal ladzi yaskhatullahu alaihi, dan dialah orang yang kemurkaan Allah atasnya akan dijadikan mulut mereka dalam keadaan dibungkam, dan mereka akan mempersaksikan dengan anggota badannya, dan dohirnya mereka akan melihat Allah pada saat itu bersama kaum muslimin, seperti penjelasannya di hadis-hadis yang lain. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.